Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namas Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dari kajian politik Merah Putih mengatakan bahwa rezim ini sangat membenci umat Islam. Rezim ini sangat membenci umat Islam. Islamofobia terjadi dalam bentuk represif, berjalan sangat masif di luar akal normal. Demikianlah yang dikatakan oleh Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional pada Selasa 3 Mei. Umat Islam dengan pengorbanannya adalah pemilik saham terbesar untuk Indonesia lepas dari penjajahan dan sampailah Indonesia merdeka, begitu ungkapnya. Di rezim ini, kata Sutoyo, Islamofobia di Indonesia justru terus berkamuflase, berlindung mengaku paling Pancasilais, dibalik ingin menghancurkan umat Islam dan mengganti Pancasila. Umat Islam dengan tuduhan radikal, intoleran, bahkan menjadi menu santapan sebagai teroris. Hanya sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional. Padahal semua itu hanyalah upaya mencari pembenaran atas rencana jahat yang ingin melemahkan dan menghancurkan umat Islam. Begitu ungkapnya. Perilaku rezim yang aneh dan konyol ini semestinya tidak terjadi. Seharusnya hadir pikiran jernih menyatukan kekuatan umat bersama dengan membangun negara ini. Yang terjadi malah justru kegaduhan, perpecahan dan juga adu domba. Sejarah sudah membuktikan bahwa otak awal munculnya ide dan rekayasa ingin melemahkan dan menghancurkan umat Islam dipastikan bersumber dari PKI atau komunis. Sinyal ini adalah cara PKI ingin hidup dan bangkit kembali. Bentuknya sangat khas, menghalalkan segala cara dan selalu menggunakan argumen yang berlawanan dengan akal sehat untuk melampiaskan balas dendamnya kepada umat Islam. Papar Sutoyo. Sutoyo juga mengatakan kebencian rezim kepada umat Islam berubah menjadi kesesatan pikir yang kemudian mewabah akhir-akhir ini dalam bentuk konfirmasi bias. Dendam kesumat dari PKI juga kepada TNI, khususnya Angkatan Darat. Hanya untuk melawan TNI saat ini sangat canggih, melalui infiltrasi dari dalam tubuh TNI. Arah politik Islamofobia dari presiden yang minim kapasitas, khususnya tentang sejarah bahaya akan kebangkitan PKI. Semua memiliki benang merah dengan kekuatan kapitalis oligarki dan paham komunis Cina. Papar Sutoyo. Kebencian rezim kepada umat Islam dalam bentuk Islamofobia. Kalau rezim tidak segera dan secepatnya menyadari hal ini, dipastikan akan berubah menjadi arus besar perlawanan umat Islam kepada penguasa. Ini sebagai manifestasi membela diri dan dengan niat untuk menyelamatkan Indonesia. Pungkas Sutoyo. Skenario istana dalam bayang-bayang people power. Luhut Binsar Panjaitan ngotot perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu. Ada kepentingan LBP di balik tunda pemilu. LBP pun juga mengklaim berdasarkan big data, entah big data dari mana, 110 juta warga mendukung pemilu untuk ditunda. Sesuatu yang tidak mungkin. Pasalnya pemilih Jokowi saja di Pilpres 2019 tidak lebih dari 85,6 juta. Big data yang ngarang. Pendukung Jokowi sudah banyak yang kecewa. Jangankan perpanjangan masa jabatan presiden, ngurus minyak goreng aja tidak becus. Begitulah suara rakyat bawah. LBP dan Jokowi merasa terancam bila presiden yang terpilih tahun 2024 bukan presiden yang dikehendaki. Nama-nama yang disebut-sebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 bukan orang yang bisa dikendalikan oleh LBP dan juga oligarki politik. LBP dan Jokowi semakin terpojok. Skenario 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemilu ditunda juga gagal. LBP pun panik. Jokowi ngadem berkemah di IKN. Bangun kota bukan pindah ibu kota. Dikatakan pindah ibu kota kalau kotanya sudah ada. Misalnya pindah ibu kota ke Bogor atau seperti Putrajaya Malaysia. Ini kota hutan belantara jadi IKN. Yang waras pun mikir. Isu retaknya hubungan Jokowi dan Panglima TNI Andika Perkasa dinilai sebagai settingan. Pemicunya ketidakhadiran Andika Perkasa di Rapim TNI beberapa hari lalu. Sementara Jokowi hadir, ada kesan yang sedang dibangun, menarik simpati rakyat terhadap Andika Perkasa. Presiden tidak sejalan lagi dengan Panglima TNI. Harapannya, elektabilitas Andika Perkasa pun naik. Survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Andika Perkasa 2%, langsung mengungguli Erick Thohir 1,1% dan juga Puan Maharani 0,6%. Padahal baliho Puan Maharani tersebar di mana-mana. Erick Thohir ada di ATM Bank Plat Merah. Kabarnya ada kompromi politik. Andika Perkasa disiapkan menjadi calon RI 1. Puan Maharani calon RI 2 mendampingi Andika Perkasa. Prediksi ini benar bila batas usia pensiun TNI
diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Aturan ini pun sedang dibahas DPR. Bila benar, Andika Perkasa bakal pensiun tahun 2024. Rumor Andika Perkasa calon RI 1 bakal redup bila ternyata Andika Perkasa pensiun tahun 2022 ini. Skenario selanjutnya harus diwaspadai. Bisa berdarah-darah, menelan korban, nyawa rakyat. Skenario menunggangi isu people power. Cipta kondisi menuju darurat sipil ataupun militer. Alasan perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun. COVID pun sudah tidak laku untuk dijual. Pemantik people power yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pintu masuknya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok-pokok haluan negara. PDIP setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN. Khawatir ditunggangi LBP dan oligarki politik, ada kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN ditunda pasca Pilpres 2024. Perpanjangan masa jabatan presiden melalui ketetapan MPR tetap MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak mungkin. Sebab MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu lebih tidak mungkin lagi. Masa pun bergejolak. Perkuliahan mahasiswa dibuka offline. Mahasiswa bersama dengan rakyat bersama-sama turun ke jalan. Jokowi mundur dan tolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Gedung MPR, DPR, dan Istana Presiden pun dikepung massa. Suasana bakalan mirip tahun 1998. Chaos dan bakar-bakar properti milik Cina. Dibumbui kasus perkosaan dan juga SARA. Dalih darurat militer, perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden melenggang hingga tahun 2027. Skenario lain, Panglima TNI mengambil alih kekuasaan, peralihan kuasa mirip tahun 65. Waspada, gerakan murni rakyat ditunggangi elit politik untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan peralihan kekuasaan tanpa melalui pemilu. Harus bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan.